Halo, saya Wisnu Bayu akan membacakan ringkasan materi mata kuliah Pendidikan Agama yang sesi 9 sampai 15. Sesi 9 berisi tentang kerukunan umat beragama, bangsa Indonesia merupakan bangsa multikultural, memiliki beragam budaya yang menggambarkan kesatuan berbagai kelompok sosial, budaya, dan suku bangsa yang berbeda dalam suatu negara. Jadi di dalamnya harus ada moderasi agar tercipta kerukunan antar umat beragama atau keyakinan. Ada teori multikultural menurut Socrates. Jadi gagasan yang paling mendekatinya disebut self-knowledge. Jadi self-knowledge itu mahkota dari pendidikan setiap individu. Pengembangan self-knowledge hanya dapat dilakukan ketika seseorang tengah beranjak dewasa. Pada tahap ini, individu dapat memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi dikatakan bahwa pemahaman tentang prinsip-prinsip multikultural itu hanya dapat dicapai melalui self-knowledge orang dewasa. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar dari falsafah negara, pandangan hidup, serta ideologi bangsa. Jadi, Pancasila adalah sumber nilai-nilai dan moral bagi bangsa Indonesia sebagai fungsi dan perannya adalah menjadi sumber dari semua sumber undang-undang yang ada di Indonesia. Moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti kesedangan. Jadi tidak berlebih dan tidak kekurangan. Jadi jika dibilang orang itu bersifat moderat, berarti orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Bagi generasi, moderasi beragama dapat diidentifikasi dengan dibangunnya pengetahuan yang dibangun di atas toleransi, dan juga penerapan nilai-nilai toleransi yang dijunjung tinggi ketika berinteraksi satu sama lain. Sesi 10 memahami dan mengaplikasikan kemandirian dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kesalehan sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial. Jadi ibadah ibadah yang bersifat sosial termasuk dalam ibadah qasyiroh. Ibadah sosial termasuk dalam ibadah muta'adiyah. Manusia dalam makhluk sosial. Menurut Ibnu Khaldun, manusia tidak dapat hidup bila sendirian dan keberadaannya tidak akan terwujud kecuali dengan kehidupan bersama. Pengaruh akhlak dalam kehidupan sosial. Menurut istilah Islam, akhlak adalah kepribadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia terhadap diri sendiri dan makhluk lain,
sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al-Quran dan hadis. Bagi agama, akhlak merupakan pilar penopang, sedangkan bagi masyarakat, akhlak merupakan fondasi. Sesi 11, konsep kewajiban dan hikmah bekerja dalam diri dan masyarakat. Pekerjaan menurut Al-Quran maupun hadis merupakan bidang usaha atau lapangan profesi yang akan dipilih oleh seseorang untuk mencari nafkah. Allah menyuruh manusia untuk bekerja dan berusaha di muka bumi ini agar memperoleh rezeki untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan keluarganya, dan juga untuk yang berkekurangan. Perintah bekerja telah Allah wajibkan sejak dari Adam dan Hawa. Quran Surat A'raf ayat 10, kami telah menjadikan untukmu semua di dalam bumi itu sebagai lapangan mengusahakan kehidupan atau bekerja. Tetapi sedikit sekali di antaramu yang bersyukur. Hikmat bekerja. Bekerja keras dan bertanggung jawab adalah perilaku terpuji. Dengan bekerja keras, seseorang tidak hanya mendapatkan pahala, kemuliaan dari Allah, melainkan juga menjauhkan dirinya dari kehinaan akibat meminta-minta atau berutang. Sesi 12, kemandirian sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemandirian adalah tindakan dari seseorang untuk mencoba memecahkan masalah yang dihadapi tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Kemandirian dengan kemampuan mengatur diri sendiri sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimiliki. Bertanggung jawab atas keputusan, tindakan, dan ataupun perasaan secara psikis. Juga mampu membuang perilaku yang menghindari kenyataan sehingga seseorang terlatih untuk berdiri sendiri dan mengatasi masalah sendiri. Aspek-aspek kemandirian ada tanggung jawab, otonomi, inisiatif, dan kontrol diri. Jenis kemandirian ada kemandirian emosional, yaitu kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosi antar individu. Ada kemandirian tingkah laku, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan tanpa tergantung pada orang lain. Ada kemandirian nilai, yaitu kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah. Kemandirian sosial merupakan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada aksi orang lain. Lalu ada untuk menjadi pribadi yang memiliki kemandirian, bisa dengan cara sebagai berikut. 1. Berusaha melakukan sesuatu sendiri. 2. Tidak meminta tolong orang lain jika masih bisa dilakukan sendiri. 3. Belajar mengambil keputusan sendiri tanpa terpengaruh orang lain.
Sesi 13, kesalahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Aturan mengenai perintah dan larangan yang mendasari hubungan manusia dengan Tuhan disebut ibadah, yaitu upaya seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibadah ini ada dua macam, yaitu ibadah individual, yaitu diri sendiri. Kedua, ibadah sosial yang manfaatnya untuk masyarakat dan kepentingan umum. Indonesia adalah bangsa yang pluralistik dalam berbagai hal yang mencakup religi yang tinggi. Untuk meningkatkan religi masyarakat, maka sarana prasarana dan kelembagaan harus terus ditambahkan, sehingga pendidikan dan pembinaan keagamaan semakin pesat. Ciri manusia saleh secara sosial, yaitu memiliki semangat spiritual yang diwujudkan dalam sistem kepercayaan kepada sesuatu yang gaib, terikat pada norma, hukum, dan etika. 3. Memiliki kepedulian sosial yang salah satu perwujudannya ditandai dengan kesanggupan berbagi terhadap golongan lemah. 4. Mempunyai sikap toleran. Dan 5. Berorientasi ke depan sebagai salah satu wujud dari keimanan terhadap adanya hari akhir. Macam-macam kesalahan sosial, ada musyawarah, mencintai sesama manusia, berani membela kebenaran, menjaga persaudaraan, dan saling menghormati. Sesi 14, cara mengatasi masalah dalam menghadapi berbagai problematika umat beragama. Bangsa Indonesia sebagai masyarakat majemuk selama ini dikenal sebagai masyarakat beragama yang moderat dan toleran, bahkan menjadi contoh toleransi kehidupan beragama di dunia. Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kehidupannya serta tumbuh dan berkembang dalam berbagai kehidupannya yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dikaruniai seperangkat hak yang melekat kepadanya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi penghormatan dan perlindungan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Tugas dan wewenang Komnas HAM. 1. Mengadakan perdamaian antara pihak-pihak yang berkait. 2. Menyelesaikan perkara melalui konstitusi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan penilaian ahli. 3. Memberikan saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. 4. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM. 5. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti. Sesi 14, cara mengatasi masalah dalam menghadapi berbagai problematika umat beragama.
Munculnya sejumlah kasus intoleransi dan kekerasan itu sebenarnya merupakan salah satu akibat dari reformasi yang memang sangat mendukung kebebasan. Dalam demikian, dalam kondisi demikianlah sejumlah kelompok agama cenderung mengekspresikan kebebasan yang terlalu bersemangat atau berlebihan.